Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran les di malam hari ini. Kita masuk di pertemuan yang ke-9. Mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, kita belajar untuk malam hari ini pembahasan soal dari TPM yang kedua Kota Yogyakarta, khusus untuk literasi sains paket B gitu ya. Yang kita bahas adalah bagian dari yang soal hitungan, tapi tidak menutup kemungkinan yang soal tidak hitungan juga akan saya tekankan. Ya, karena bobot soal hitungan maupun yang tidak hitungan itu sama. Yang sulit dengan yang mudah itu skornya sama. Jadi dioptimalkan di soal yang tidak hitungan juga ya. Oke, langsung ke nomor 1. Perhatikan di sini ada teks tentang IMT, indeks massa tubuh. Oke. Nah, di sini ada rumus bahwa kita menentukan kategori kurus, sangat kurus dan sebagainya itu berdasarkan IMT. Di mana rumusnya massa tubuh B dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, di sini ada orang mengukur tinggi dan massanya atau berat badannya. Tertunjuk di sini massanya 50 kg, 50. Kemudian tingginya ini 50 kg ya. Kemudian tingginya itu 150 cm atau 1,5 meter gitu kan. Oke, kemudian pertanyaannya itu adalah berdasarkan hasil perhitungan IMT dapat disimpulkan bahwa Andre termasuk kategori apa. Nah, kita masukkan ke rumus nilai itu, yaitu ke sini IMT sama dengan B-nya itu massanya 50 dibagi T-nya dalam meter, 1,5 meter dikuadratkan. Jadi sama dengan 50 dibagi 2,25 ya. Nah, ini hasilnya sama dengan, sudah ada yang menghitung pastinya ya tadi ya, 22,2 gitu kan. Nah, di mana ini? Ini ada di rentang yang ketiga ini. Berarti nah kategorinya adalah normal. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, saya kira mudah ini. Kemudian kita lanjut di nomor yang kedua. Perlu dibahas nggak ya nomor 2 ya? Soal nomor 4. Nah, perhatikan di sini ada teks. Ini di mana tanah itu bisa bersifat asam atau basa. Padahal yang cocok untuk media tanam itu kan yang netral gitu ya. Jadi harus dinetralkan jika tidak netral, yaitu dengan menambahkan bahan. Kalau bersifat asam maka ditambah dengan basa, kalau bersifat basa ditambah dengan asam. Nah, tanahnya Pak Vino ini ternyata pH-nya lebih dari 7, berarti basa ya. Supaya jadi netral maka perlu ditambah asam. Manakah yang asam di sini? Jangan terkecoh dengan yang hanya dikatakan di sini ini ada asam, ini basa asam. Tapi dilihat di sini yang A itu kalsium hidroksida. Hidroksida itu OH, OH-. Jadi ini basa sebetulnya ya. Jadi ini pernyataannya di sini salah. Maka yang ini salah. Apalagi di sini ada kata basa salah. Sehingga yang benar yang kompos di sini ya, yang bersifat asam. Kalau dilihat di sini sudah jelas di sini tertulis kalsium hidroksida itu basa gitu. Kemudian kalau yang asam itu kompos dan pupuk fosfat gitu ya. Oke, ternyata mudah ya. Perhatikan soal nomor 6. Di sini ada gambar, ada rel kereta api itu dibuat ada celahnya untuk pemuaian. Ini tergambar pada keadaan yang pertama. Ini suhunya mula-mula
suhu yang masih rendah gitu ya. Kemudian yang suhu T di sini yang sudah naik suhunya. Jadi keadaan yang kedua ini sudah memuai. Di sini terlihat bertambah panjangnya gitu ya. Celahnya menjadi tambah sempit. Nah, perhatikan di sini ada rumus. Ini pertambahan panjang karena pemuaian L0 atau panjang awal dikali dengan alfa atau koefisien muai panjang, kemudian dikali dengan perubahan suhu atau delta T. Nah, kemudian di sini disebut bahwa pekerja itu melakukan pemasangan rel kereta api di suatu daerah yang memiliki suhu minimum 20 derajat Celcius, maksimumnya 40 derajat Celcius. Nah, panjang batang rel yang digunakan, jadi panjang awalnya L0-nya itu 100 meter. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal, pemasangan rel dilakukan pada suhu minimum, jadi pada suhu 20 derajat Celcius. Jika pemasangan dengan memberi celah antara kedua rel minimal 24 mm, maka apa yang akan terjadi? Jadi kita hitung terlebih dahulu delta L-nya atau pertambahan panjang relnya gitu ya. Dengan rumus itu. Saya kasihkan di sini. Delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Sama dengan ini 100 meter ya, nggak usah saya tulis satuannya, dikali alfanya 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 per derajat Celcius dikali perubahan suhunya dari 20 menjadi 40 itu naik atau perubahannya 20 derajat Celcius. Nah, sehingga kita bisa ngitung di sini nanti satuannya dalam meter ya di sini karena tadi 100 itu 100 meter. Kalau kita lihat ini 100 dengan 20 hasilnya berapa kalau dikalikan 2000 ya. Tak simpan di sini di orek-orekan. Itu 2 kali 10 pangkat 3 ya. Lihat di kanan. Nah, berarti kita kalikan dengan yang ini. 2 dikali dengan 1,2 itu 2,4 kali ini 10 pangkat negatif 5 dikali 10 pangkat 3 berarti negatif 5 tambah 3 menjadi 10 pangkat negatif 2 gitu ya. Ini meter. Diubah dalam di sini 24-nya milimeter berarti dari meter ke milimeter itu dikali berapa? 1000 ya. Dikali 1000 sehingga menjadi 2,4 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 10 pangkat 3 atau 10 pangkat 1. Jadi kayak gini. Ini sudah jadi milimeter atau sama dengan 24 milimeter. Oh, pas ini ternyata. Jadi celahnya yang dibuat tadi 24 milimeter itu pas untuk memuai sehingga kita lihat jawabannya yang A itu rel akan bengkok. Ini terjadi jika pertambahan panjangnya itu melebihi ini celahnya. Jadi karena belum melebihi jadi tidak akan bengkok, belum bengkok. Jadi yang B benar ini, rel tidak akan bengkok benar pada suhu udara maksimum karena pertambahan panjang rel sesuai dengan lebar celah. Jadi jawabannya yang B ya. Yang C salah di sini. Yang D-nya tidak bengkok benar, tapi pada suhu udara minimum salah karena belum bertambah panjang, masih sama dengan di awal nih suhu awalnya. Oke, salah. Seperti itu untuk soal nomor 6. Perhatikan soal nomor 7 ada termos. Jangan terjebak dengan di sini kalimat-kalimat pernyataannya di sini. Mana yang tepat? Walaupun kalian sudah lihat kuncinya,
tapi saya harap juga memahami. Lapisan perak itu mengkilap dapat memantulkan radiasi. Benar, di sini nomor satu benar. Yang nomor dua, dinding terbuat dari gelas untuk mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Ini juga benar, jadi jawabannya satu dan dua. Kemudian yang nomor tiga, kenapa salah? Ruang vakum mencegah terjadinya perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi itu tidak membutuhkan medium, sama seperti cahaya matahari atau panas sinar matahari. Dari matahari sampai bumi itu melalui ruang vakum. Jadi bisa pindah kalornya gitu ya. Jadi ini kalau mencegah terjadinya radiasi salah gitu. Kemudian yang nomor 4, sumbat dengan bahan isolator. Isolator itu kan mencegah perpindahan kalornya secara konduksi ya. Jadi lawannya konduktor isolator. Jadi bukan konveksi. Oke. Itu nomor 7. Jadi jawabannya A. Soal nomor 8. Perhatikan ada kereta api. Diketahui jarak dari Solo ke Yogyakarta 64 km. Jadi diketahui S sama dengan 64 km. Ditempuh dengan naik mobil memerlukan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. Sementara kalau menggunakan kereta api membutuhkan 1 jam. Jadi waktu tempuh dengan kereta api 1 jam. Nah, jadwalnya itu pas ini. Karena berangkat pukul 4.55, maka nanti tiba di Yogyakarta pukul 5.55. Ingat ya, kereta api itu GLB, gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap. Ini pas 1 jam. Makanya jadwal-jadwal keberangkatan dan tiba kereta api itu selalu tetap seperti itu karena kecepatannya tetap. Dengan demikian kita bisa menghitung dari keterangan awal di sini yaitu V kecepatannya. V sama dengan S dibagi T, yaitu jarak dibagi waktu 64 km dibagi 1 jam berarti 64 km per jam kan. Nah, ini kecepatan awalnya V1 gitu ya. Saya tulis V1, ini T-nya T1. Nah, suatu ketika kereta api listrik mengalami sedikit kendala sehingga jadwal keberangkatan itu tertunda kan, yaitu baru berangkat pukul 5.10. Harusnya kan 4.55. Ini terlambat 15 menit ini. 5.10. Nah, tetapi jadwal tibanya harus 5.55. Jadi harus sama gitu kan. Nah, berarti hanya tersisa waktu berapa menit ini? Enggak 60 menit lagi, enggak 1 jam, tapi tinggal 45 menit. Atau 0,75 jam. 3/4 gitu kan. Nah, agar sesuai jadwal tibanya ini, maka masinis harus menambah kecepatan. Jadi kita hitung kecepatan yang kedua ya, V2, yaitu S dibagi T2 sama dengan S-nya tetap 64 dibagi 0,75. Nah, kita hitung ini 64 dibagi 0,75. Kalian besok nggak usah repot-repot ngitung pakai buram ini. Karena apa? Karena di layar monitor itu sudah ada bantuan kalkulator. Jadi tinggal ketik aja 64 dibagi 0,75 gitu udah keluar angkanya ini ya. Di sini ketemunya 85,3 km per jam. Nah, dari 64 menjadi 85,3 ini kan harus ditambah kecepatannya jadi lebih cepat. Maka selisih kecepatannya adalah 21,3. Jadi jawabannya 21,3 km per jam.
Ini menambah kecepatan, gitu ya. Jadi selisihnya yang dicari. Soal nomor 9. Perhatikan di sini ada pengendara ya, di mana di sini sudah menggunakan seat belt, tapi tidak cukup untuk meminimalisir risiko benturan. Nah, jadi di sini ada airbag. Jadi di sini itu bekerja dengan cara apa? Merespons sensor ketika terjadi perlambatan kecepatan yang signifikan dan juga terjadi benturan keras pada mobil bagian tertentu, maka sensornya itu akan mengirimkan sinyal yang membuat kawat mekanisme kantong udara menjadi panas. Nah, panas tersebut yang akan menghasilkan gas nitrogen untuk mengisi airbag agar mengembang. Jadi bantalannya itu ya mengembang secara cepat dalam hitungan detik saja gitu ya. Nah, ini menerapkan hukum Newton. Kalau kalian disajikan di sini ada pernyataan hukum pertama, kemudian hukum kedua, kemudian hukum ketiga, udah ada kan di sini teorinya disertakan. Nah, sekarang tuh enak literasi itu, jadi nggak perlu mengingat-ingat hafalan yang ditulis di buku paket misalnya gitu ya. Sudah dicantumkan juga di soalnya gitu kan sekarang. Nah, yang benar itu hukum keberapa? Jadi tidak melihat dan menghafalkan, oh kalau terkantuk ke depan itu hukum pertama kelembaman. Nah, nggak selalu seperti itu, tergantung konteksnya di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa peristiwa tersebut dapat mengamankan kepala pengemudi menerapkan hukum keberapa. Nah, di sini terjadi ada suatu aksi reaksi. Nah, jadi yang benar itu kan yang A ya, hukum ketiga Newton, yang aksi reaksi, di mana ada aksinya dulu baru airbagnya itu memberikan gaya. Ada kepala membentur airbag gitu, maka airbagnya akan memberikan gaya berlawanan gitu kan ya. Nah, jadi yang paling tepat adalah yang A, yang lain memang salah. Oke, nomor 10 perhatikan di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu penampakan bulan dari tanggal 1 sampai tanggal akhir. Kemudian yang gambar 2 itu adalah posisi bulan dari tanggal 1 dan sampai akhir gitu ya, yaitu berevolusi terhadap bumi. Sehingga yang tampak di bumi itu adalah wajah bulannya itu berbeda-beda seperti yang tadi di gambar 1 gitu. Nah, kita tinggal pasangkan yang benar gitu kan ya. Ini pasangan tanggal dan posisi. Ingat bahwa tanggal 1 itu posisinya adalah konjungsi di antara bumi dan matahari. Jadi yang ini itu tanggal 1 gitu ya. Hilal. Nah, hilal itu posisinya di sini gitu kan. Belum kelihatan. Jadi ini bulan baru tanggal 1. Kemudian yang di sini berarti tanggal pertengahan 14 gitu atau 15. Oke. Di sini tengah-tengahnya gitu ya. Ini juga tengah-tengahnya. Geraknya kemana? Ke sana. Geraknya ke sana. Dari A, B, C berturut-turut seperti itu geraknya ya, melingkar. Kita lihat yang A. Ada yang tanya nomor 10. Oh, ini nomor 10 ya, benar. Lihat tanggal 4 B. Benar enggak? Tanggal 4 tuh ini. B itu ini. Salah ya. Kalau antara 1 dan 14 itu berapa? 7. Jadi di sini 7. Jadi ini 4 di A nih. A itu 4. Ini 7. Kemudian di sini berapa? 7, 8, 9, 10, 11 gitu ya. Di sini 11. 14. Di sini sekitar 17 gitu ya. Di sini berapa? 21, 22 gitu ya. Nah, yang di akhir di sini 20 berapa?
ditambah-tambah aja ini sampai di sini lagi 28 atau 29. 29 apa 30 di sini ya. Antara itu. Jadi ini 25 gitu ya. Tinggal pasangkan. 4B salah. Yang 4 itu di A. 22F. 22 itu di F benar ya. Ini 21 atau 22 boleh. Ini yang betul ini salah. 7B. 7B betul. 15E. Salah di sini. 15 itu D. Kemudian 21F. 21 atau 22 di F betul. 14D betul. Nah, jadi yang betul yang mana? Yang C. Yang 29D. Salah ya, 29 kan di akhir, jadi di H lagi nanti di sini. 29 dan 1 itu kan sama. Salah di sini. 14H. 14H salah ya. Ini 1H itu. Salah semuanya. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk jawabannya yaitu C ya. Semoga bisa dimengerti. Soal berikutnya nomor 11. Awas ada pohon tumbang. Mana ini? Kita baca dari Rani ya. Rani bersama driver mengendarai mobil dengan kecepatan 20 meter per sekon. Mereka dikejutkan oleh pohon tumbang dan driver baru menyadari setelah berada pada jarak 20 meter dari mobil. Kecepatan, ini jarak. Driver segera mengerem mobil dengan harapan dapat berhenti sebelum menabrak. Jika diketahui massa 1500 kg, gaya pengereman yang diperlukan sebesar titik-titik massa. Kita enak di sini, tinggal memasukkan ke rumus yang sudah disediakan. Ini kan rumus gabungannya dari yang W sama dengan perubahan energi kinetik ya. Usaha sama dengan energi kinetiknya, perubahan energi kinetik. Oke, dimasukkan aja ke sini. F kali S. Jadi yang ditanyakan F-nya nih, gaya pengereman tuh F. F kali S sama dengan setengah M kali V kuadrat. F dikali S-nya nih 20 meter sama dengan setengah kali massanya 1500 dikali V kuadrat. V-nya 20 dikuadratkan. Kali lagi aja ya, 20 kali 20. Ini karena mau tak coret ini 20 sama 20 di sini dicoret. Kemudian 2-nya dengan di sini tinggal 1 atau 10 sehingga langsung diperoleh kelihatan angkanya ini F sama dengan 1500 kali 10 15.000 Newton ya, satuan gaya 15.000 Newton. Perhatikan soal nomor 12. Lebih mudah mana? Lihat di sini ada dua macam cara untuk menaikkan kotak atau beban yang beratnya 2000 Newton ke atas melalui bidang miring atau memakai bidang miring dan juga memakai katrol. Nah, bedanya adalah 1 dan 2 ini panjangnya bidang miring beda, kemudian jenis katrolnya juga beda. Nah, yang mudah yang mana? Kita lihat berdasarkan apa ini? Gayanya. Ini kan gayanya F. Mau dihitung bisa atau membandingkan keuntungan mekaniknya juga bisa. Kalau misalnya kita mau hitung, boleh. Saya jelaskan yang pertama dengan hitungan dulu ya. Yang kedua dengan keuntungan mekaniknya. Karena hitungannya saya
pengen biar ngerti bedanya nomor 1 dan nomor 2 pernyataannya itu. Oke, yang pertama kita masukkan yang pertama dengan bidang miring dulu. W kali H sama dengan F dikali S gitu kan. Nah, W-nya 2000 Newton dikali H-nya tinggi bidang miring berarti tingginya ini 3 meter sama dengan F dikali S. S-nya itu 5. Nah, sehingga diperoleh F-nya di sini dari persamaan ini sama dengan 2000 kali 3, 6000 dibagi 5. Berapa 6000 bagi 5? 1200 gitu kan. 1200. Nah, kemudian kalau digabungkan dengan katrol ini, katrol tetap. Tetap kan ini ya, di sini terus katrolnya. Ini katrol tetap itu tidak mengubah gaya. Jadi gayanya tetap, karena keuntungan mekanik katrol tetap adalah 1. Jadi tidak mempengaruhi. Nah, jadi tetap F-nya 1200 Newton. Beda dengan yang gambar 2. Ini katrolnya katrol bebas. Keuntungan mekaniknya 2 karena talinya itu 2, jadi dibagi 2. Makanya gaya yang dikeluarkan setengah dari gaya tanpa menggunakan katrol. Gitu ya. Kita hitung. W kali H sama dengan F dikali S. 2000 dikali 3 sama dengan F dikali S-nya 4. Di F-nya sama dengan 6000 dibagi 4. 1500. Tapi karena memakai katrol bebas, ini dibagi 2 ini. Jadi dengan katrol bebas, maka jadi F-nya menjadi dibagi 2. Hasilnya F-nya adalah 750 saja. Nah, jadi lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang 2 karena gaya untuk menariknya jadi lebih kecil. Lebih kecil gaya berarti lebih mudah untuk mengangkat. Di nomor 1 dan 2 yang betul adalah yang mana? Yang nomor 2. Gaya yang dikeluarkan pekerja 1 lebih besar dari gaya pekerja 2. Kemudian sekarang yang 3 dan 4. Keuntungan mekanik pesawat sederhana pekerja 1 lebih kecil dari pekerja 2. Kita hitung keuntungan mekaniknya. Yang keuntungan mekanik pertama itu kan sama dengan ada 2 ini, yaitu dengan menggunakan bidang miring itu bisa dibandingkan keuntungan mekanik bidang miring itu W per F boleh atau S dibagi H juga boleh. S-nya 5, H-nya 3, kemudian digabungkan dengan keuntungan mekanik katrol tetap. Kalau digabungkan berarti dikali, jadi dikali 1, jadi tetap 5 per 3. Itu yang pertama. Kemudian yang keuntungan mekanik yang kedua, dengan bidang miringnya S dibagi H, S-nya itu panjangnya bidang miring 4 dibagi tingginya 3, 4 per 3. Tapi tidak sampai di sini saja. Nah, ini kalau dibandingkan 5 per 3 dengan 4 per 3 pastinya lebih gede yang keuntungan mekanik yang pertama, itu kan. Tetapi setelah dikali dengan yang katrol mana? Katrol ini, katrol bebas. Keuntungan mekaniknya itu 2, jadi menjadi 8 per 3. Nah, sekarang jadi lebih gede mana? Lebih gede yang 2 ya, jadi ini lebih besar. Ini lebih kecil. Jadi yang 3 dan 4 yang benar adalah yang 3. Keuntungan mekanik pesawat sederhana pekerja 1 lebih kecil daripada
2. Ada yang mau ditanya? Soal nomor 13. Perhatikan bahwa kenapa infus itu dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien. Ya jelas lah, kalau di lebih rendah nanti nggak bisa naik gitu ya. Sama seperti kita mengalirkan apa saja itu pasti dari tinggi ke rendah gitu kan. Nah, ini karena menggunakan tekanan. Jadi rumus tekanan hidrostatis, tekanan zat cair itu Rho kali G kali H. Nah, di sini perlu dihitung ini. Diketahui ada massa jenis infusnya itu 1050. Kemudian tekanan pembuluh darah, tekanan darah itu 13.300 Pascal. Kemudian tinggi minimumnya berapa supaya agar darahnya itu tidak naik ke tabung infus. Nah, kita hitung dengan rumus tadi, Rho kali G kali H. Tinggal masukkan saja. Rho-nya ini 1050. G-nya gravitasi 10. Tingginya H ditanyakan. Nah, tekanannya 13.300. Nah, tinggal hitung aja ini 13.300 dibagi 1050 kali 10. Coret, 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 coret. 133 dibagi 105. Tinggal pakai kalkulator. Nah, tadi hasilnya berapa? 1,27. Nah, satuannya dalam meter ini. Karena di sini kan pakai meter. Nah, kalau diubah ke sentimeter, nah 127 cm. Nah, ini tinggi minimal. Kalau lebih rendah dari ini nanti bisa ngalir darahnya naik gitu kan. Nah, jadi berarti harus minimal sama atau lebih tinggi dari 127. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, harus lebih dari 127 cm. Perhatikan soal nomor 14. Nah, ada gambar gelombang tsunami. Nah, ini semakin mendekat ke pantai. Jadi ini semakin semakin dangkal gitu ya. Ini dalam, ini dangkal. Ini gelombangnya seperti ini. Nah, lihat di sini ada tabel kedalaman. Ini dari atas ke bawah gitu ya. Ini semakin Semakin dangkal ya. Jadi semakin mendekati ke pantai semakin dangkal, berarti kan ya iyalah. Kemudian kecepatannya semakin berkurang juga, panjang gelombangnya juga semakin berkurang. Apa yang bisa disimpulkan dari data-data ini? Yang pertama, periode gelombang tetap. Ini butuh hitungan kan ya? Nanti deh yang butuh hitungan. Yang bisa dilihat dulu. Yang B, amplitudo gelombang makin kecil. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar. Jadi amplitudonya yang menyimpang gitu kan. Nah, ini misalnya yang di mana di sini kelihatan kan simpangannya cuma segini. Yang di sini kelihatan nggak kursor saya ya? Bentar. Nah, biar gede lah kursor saya. Lihat yang di sini kan kecil ini simpangannya atau amplitudonya. Kita baca makin mendekati daratan, berarti kecil, agak besar, di sini
besar gitu kan, berarti semakin besar. Jadi amplitudonya semakin besar. Jadi yang B salah ya. Yang B salah. Ini kok malah semakin kecil. Lah. Dan yang C, panjang gelombang air laut semakin besar. Lihat ini, karena ini kan mendekati semakin ke darat ya, ke bawah itu. Nah, berarti di sini lihat semakin berkurang kan? Nah, di sini kok semakin besar? Enggak salah. Panjang gelombangnya semakin kecil. Nah, panjang gelombang itu yang mana? Nah, panjang gelombangnya ini, lihat ya. Yang tak orek-orek biru deh. Saya mau pena yang kuning deh. Oke. Ini panjang gelombangnya yang pertama dari sini sampai sini itu panjang gelombang. Nih. Ini bentukan dari ini sama sini ya. Nah, ini panjang kan ya. Kemudian yang kedua. Ini sampai sini. Jadi berarti panjangnya ini sekian. Lebih pendek kan? Lebih pendek. Jadi semakin ke daratan semakin pendek. Jadi di sini semakin pendek. Jadi yang di D kok makin tinggi? Salah, makin pendek. Oh, jadi B, C, D salah. Berarti jawabannya yang A. A. Kalau mau dihitung boleh. Yang namanya periode. Periode itu adalah T. T rumusnya lambda dibagi V. Karena rumusnya V itu lambda per T kan. Nah, jadi kalau T lambda dibagi V. Panjang gelombang nih dibagi V. V itu kecepatan. Jadi ini bagi ini. Dibagi. Kita boleh orek-orek 282 bagi 943. Yang pertama ya. Itu hasilnya 0,29. Terus yang kedua 213 dibagi 713. 213 bagi 713 sama 0,29. Semuanya kalian hitung, ini bagi ini bagi ini dibagi, nanti hasilnya 0,29 semuanya. Nah, berarti hasil bagi panjang gelombang dibagi kecepatan menghasilkan periode tetap. Jadi benar. Jadi jawabannya yang A yang betul. Bagaimana gitar berbunyi nyaring? Nah, ini karena di sini ada kolom udaranya, kolom resonansi. Jadi yang menyebabkan menjadi bertambah kuat suara atau bunyinya. Nah, resonansi itu terjadi pada 1/4 lambda, resonansi pertama, resonansi kedua pada 3/4 lambda, yang ketiga 5/4 lambda dan seterusnya. Nah, di sini permasalahannya Bayu motik gitar dengan nada E yang frekuensinya 330 Hz. Nah, nada itu yang mana? Senar yang mana? Oke. Jika cepat lambat bunyi di udara, V-nya 330 meter per sekon. Nah, kebetulan sama ini jadi gampang hitungnya ya. Maka panjang kolom udara yang beresonansi adalah titik-titik. Nah, jadi ini panjang kolom udara itu rumusnya 1/4 lambda. Itu yang pertama. Kita hitung dulu yang dari yang panjang kolom udara yang pertama, resonansi yang pertama. L sama dengan 1/4 lambda. Nah, kita hitung dulu lambdanya. Lambda V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, gini ya, rumusnya kan ini. Berarti lambda sama dengan V dibagi F. V per F. V-nya 330, F-nya juga 330.
satuannya meter. Jadi lambdanya 1 meter. Panjang gelombangnya 1 meter. Kebetulan gampang ini. Berarti kita masukkan 1/4 dikali 1 meter. Atau karena di sini ABCD-nya dalam sentimeter, berarti lambdanya itu 100 cm dikali 100 cm. Sehingga diperoleh 25 cm. Nah, jawabannya yang C, 25 cm. Itu jawaban soal nomor 15. Oke, soal nomor 16. Perhatikan di tikungan biasanya terpasang ada cermin. Cermin kayak gini gede banget. Ini cermin apa? Cermin cembung ya. Cermin cembung. Oke. Perlu diperhatikan bahwa satuan besaran-besaran atau parameter dalam cermin itu untuk ada SO ya, ada SI, ada F. Untuk cermin cembung, ingat cermin cembung, saya gambarkan di sini. Cermin cembung berarti begini kan. Nah, bendanya di sini. Orek-orekan saya di kan atas dilihat ya. Maka jarak fokusnya atau titik fokusnya itu di lawannya kan, lawannya. Dan nanti bayangannya itu kan maya ya, maya. Kelihatan di cermin kan, berarti di dalam cermin. Nah, bayangannya juga di sini, tegak juga kan. Nah, berarti kalau jaraknya ke sana itu positif, maka kalau ke sana negatif. Dinilai dari SI maupun F ini SI itu harganya negatif. SO-nya positif, SI-nya negatif, F-nya negatif. Nanti kalau dimasukkan di dalam rumus, diperhatikan. Beda dengan cermin cekung, semuanya positif. Atau SI-nya tergantung, SI-nya bisa negatif gitu ya, tergantung nanti letak bendanya. Nah, sebuah mobil berada pada jarak 40 meter dari cermin cembung. Jadi diketahui SO jarak benda, jarak objek 40 meter. Ingat positif ya. Berada di tikungan tampak diperkecil 1/5 kali. M-nya 1/5. Perhatikan di sana ada rumus M. M itu SI dibagi SO. Berarti SI-nya M kali SO. Nah, jadi SI-nya M dikali SO. 1/5 kali 40 itu SI. Nah, SI-nya menjadi berapa? 8. Ingat SI-nya di sini tandanya negatif. Diberi harga negatif. Nah, karena maya. Kemudian dari sini kita bisa menentukan jarak fokus ya, ada SO, ada SI, berarti kita bisa hitung F. Rumusnya ini. F-nya negatif. SI-nya juga negatif, masukkan ke rumus. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. 1/SO-nya 40, SI-nya kan negatif, langsung tak ubah tandanya gini boleh. 1/8. Diubah ke penyebut yang sama 40. 1/40 dikurangi 5/40. Jadi 1/F-nya harganya negatif 4/40. Berarti F-nya sama dengan 40 dibagi negatif 4. Negatif 10 cm. Nah, jadi jarak fokusnya negatif 10. Kok cm? Meter, maaf. Karena tadi satunya meter ya. 10 meter. Kemudian stop sampai di sini ya. Kemudian ini lanjut lagi. Jika mobil berada pada jarak 30 meter dari cermin cembung,
maka perbesaran yang dihasilkan adalah titik-titik. Nah, sekarang jika jarak benda 30, tadi kan jarak bendanya 40, sekarang jarak bendanya jadi 30, semakin dekat kan, semakin dekat, maka perbesaran yang dihasilkan nanti juga ikut lebih gede gitu kan. Kalau kita mendekat ke cermin cembung lebih gede lagi, tapi masih perbesarannya lebih kecil. Nah, berapa? Kita hitung dulu SI-nya dengan rumus. Ke bawah ya. Seper SI sama dengan seper F dikurangi seper SO. Seper F-nya ingat negatif, tetap dalam perhitungan tulis negatif. Dikurangi seper SO-nya 30. Ubah ke penyebut yang sama 30. Berarti karena yang depan negatif, berarti di sini negatif 3 dikurangi 1. Hasilnya seper SI sama dengan negatif 4/30. Jadi SI-nya sama dengan 30 dibagi negatif 4, negatif 7,5. Nah, baru kita bisa memperoleh M. M-nya SI per SO, harga mutlak. Nilai SI-nya negatif, tetap jadi positif. Di 7,5, SI-nya ini 7,5 dibagi SO-nya tadi 30. Jadi 1/4 kali. Jawabannya yang mana? Yang A ya, 0,25. Ada yang mau tanya? Nomor 17. Perhatikan nih, mengamati benda kecil supaya tampak lebih besar menggunakan loop. Ada dua keadaan ini. Jadi bisa menggunakan mata berakomodasi maksimum, maka nanti bendanya itu ditaruh di ruang 1. Jadi kalau ini ada lensa cembung, ini ada jarak fokus, maka bendanya itu ditaruh di ruang 1. Itu namanya berakomodasi maksimum. Ada matanya, lihat di sini. Itu ya. Sehingga perbesarannya adalah SN dibagi F ditambah 1. Kemudian kalau mata tidak berakomodasi, di mana keadaannya itu rileks, maka nanti benda itu ditaruh di tepat di titik fokusnya. Jadi bendanya taruh di titik fokusnya. Ini matanya rileks, tidak berakomodasi. Itu ya. Nah, perbesarannya bisa dirumuskan M sama dengan SN per F, tidak ditambah 1 jadinya. Nah, di sini diketahui Edward, seorang filatelis, sedang mengamati koleksi perangko dengan perbesaran 6 kali dengan mata berakomodasi maksimum. Lihat tadi rumusnya, M sama dengan SN, jarak baca normal ya, dibagi F ditambah 1, itu berakomodasi maksimum. Dari sini kita bisa menentukan apa? Bisa menentukan F-nya. M-nya itu 6 kali, SN-nya 25 tadi ya. Nah, dibagi F tambah 1. Satunya dilempar ke kiri jadi 5. Karena dikurang 6 kurang 1, 5 sama dengan 25 per F. Jadi F berapa? 25 bagi 5. Jadi 5 ya. Kebetulan angkanya sama, bukan yang ini loh ya. Ini 25 bagi berapa sama dengan 5, jadi bagi 5. Di F-nya 5 cm.
Nah, jadi lensanya ini memiliki jarak fokus 5 cm. Jadi lensanya punya jarak fokus, ini titik fokus dari pusat lensa ke titik fokus namanya jarak fokus ini 5 cm kan. Nah, titik dekat mata Edward 25 cm. Tindakan Edward agar dalam pengamatan tersebut mata tidak cepat lelah. Tidak cepat lelah berarti mata tidak berakomodasi. Jadi yang dipakai yang tidak berakomodasi. Maka lihat yang tidak berakomodasi tadi saya lukiskan di sini, bendanya diletakkan tepat di titik fokus. Karena titik fokusnya itu berjarak 5 cm dari lensa atau jarak fokusnya lensa, maka benda diletakkan di titik fokus, yaitu tepat di 5 cm dari loop. Nah, gitu. Soal nomor 21. Lampu sudah diganti kok mati. Lihat ini rangkaiannya, coba ya, dilihat rangkaiannya. Di sini dipasang sekring 5 ampere. Gunanya adalah memutus arus jika arus yang lewat itu lebih besar gitu. Nah, kita berarti mencari besarnya arus yang mengalir lewat sekring ini. Nah, di sini ada 3 buah lampu yang masing-masing punya hambatan yang berbeda. Kita cari dulu karena ini adalah paralel, maka kita tuliskan RP-nya berapa. Enggak ada spasi nih. 1/R paralel sama dengan 1/, yang atas tadi berapa? 3, 6, 12. Ini 1/3 tambah 1/6. Baiklah, itu dulu ya untuk Zoom les pada malam hari ini. Oke. Terima kasih banyak yang sudah bergabung sampai larut malam. Sudah 9:30 lebih. Alhamdulillah kita baru sampai ke nomor 21 dan itu pun dilompat-lompati. Semoga nanti kita bisa sambung lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik orang popo.